Ya, dah. Halo, selamat datang. Oke, selamat datang teman-teman di hari kedua dari 30 hari diskusi keuangan bareng Afri, Gen Z konsultan, finance konsultan. Ya, uh, seperti yang udah kita diskusikan kemarin ya, bahwa untuk hari ini kita bakal coba hal yang paling krusial di keuangan gitu ya. Hal yang paling krusial itu bukan kita flexing gaji atau bukan ketika kita melihat aset kita gitu, tapi kita menghitung apa yang namanya net worth ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar, tapi mungkin juga bingung ya. Net worth ya. Atau kalau di bahasa sederhananya itu kita sebut dengan kekayaan bersih gitu ya. So, kalau mungkin teman-teman yang belajar keuangan mungkin pernah dengar beberapa nama laporan keuangan ya, ada laporan keuangan laba rugi, arus kas, dan neraca. Ya, basically yang dinamakan net worth itu sama guys, adalah neracanya ya, gitu. Apa aja tuh mas? Jadi kalau kita ngelihat neraca gitu teman-teman ya, kan kita punya kepemilikan terhadap aset ya, dan kita punya untuk mendapatkan aset itu beberapa ada yang utang, betul ya, ada utang yang which is kita harus lebih deep dive lagi nih terkait aset-aset kita gitu. Nah pertama kita yang paling sederhana dulu nih, kita sebut ada yang namanya aset lancar. Mungkin kita ganti warna ya. Yang pertama kita sebut sebagai aset lancar. Gitu. Apa maksudnya, Bang? Aset lancar itu adalah aset-aset yang secara cepat bisa kita cairkan menjadi uang cash. Gitu. Yang kalau kita contohnya ya beberapa ya, mungkin ada kas dan setara kas. Ya mungkin nggak langsung sih, tapi kita butuh waktu dulu, gitu kan? Kita butuh waktu dulu. Misalnya ada uang di rekening kita, misalnya kita punya saldo di e-money kita, gitu. Bisa jadi kas, tapi butuh waktu mungkin berapa jam atau beberapa hari, gitu ya. Terus apa lagi? Contohnya adalah kita punya piutang. Ya, piutang itu adalah kita minjemin uang ke orang lain yang akan dikembalikan di beberapa waktu gitu. Misalnya kita minjemin keluarga kita minjemin teman kita minjemin adik kita misalnya. Nah, tapi dia berjanji akan mengembalikannya. Itu kita sebut sebagai piutang. Terus ada lagi investasi. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu gitu ya, ada beberapa investasi. Misalnya ada investasi di pasar uang, ada di investasi di aplikasi gitu ya. Ada banyak sekali jenis investasi. Dan apalagi ada emas. Iya, ini berbagai macam emas ya, nggak cuma yang emas yang real gitu ya, bukan cuma emas batangan atau emas logam mulia gitu. Nah, kalau zaman sekarang kan udah zaman emas-emas yang kita sebut emas digital, yang kita nabung emas. Nah, ketika sudah nyampe berapa gramasi itu bisa di take away. Itu kita sebut juga sebagai aset lancar yang mudah untuk di shifting menjadi kas. Nah, selain aset lancar ini ada juga yang kita sebut sebagai aset tetap gitu. Nah, aset tetap ini apa? Yang paling sederhana itu ada properti dan kendaraan. Ya, kalau properti itu simple ya, misalnya kita punya beli rumah, kita beli apartemen, kita beli tanah, itu disebut sebagai properti. Ya, aset tapi enggak lancar.
Karena untuk menjualnya butuh waktu dan mungkin nggak begitu cepat ya, mungkin bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan ada yang kalau susah bisa sampai tahunan. Yang kedua, teman-teman, ada kendaraan. Nah, di kendaraan itu yang biasa sering kita kategorikan sebagai kendaraan itu ada mobil, motor di apa namanya, yang kita pakai atau yang nggak kita pakai gitu, yang kita taruh di gudang gitu. Nah, khusus untuk aset tetap ini itu kita tulisnya jangan berdasarkan harga belinya gitu. Mas, gua belinya kemarin dulu di 10 tahun yang lalu, gitu kan. Beli properti, beli tanah, harganya 100 juta. Nah, sekarang ketika itu dijual, nggak 100 juta. Gitu. Sehingga untuk properti dan kendaraan juga kayak gitu ya. Oh, gua beli mobil 10 tahun lalu harganya 200. Nah, perbedaannya kalau properti itu harganya pasti naik, kalau kendaraan lama-lama harganya akan turun. Gitu. Sehingga untuk kita menghitung net worth kita, kita harus menghitung kondisi saat ininya berapa. Seperti itu. Oke. Nah, itu udah yang bagus-bagusnya nih, teman-teman. Nah, sekarang kita menuju yang kurang bagus ya. Tapi kita tetap harus jujur. Apa itu? Setelah kita bahas aset, kita bahas terkait utang. Ya, utang kita kategorikan jadi 2 nih. Ada bad boys atau kita sebutnya utang konsumtif. Ada good boy. Enggak good boy juga sih ya. Ya lumayan good lah. Utang produktif. Kita bahas dulu utang konsumtif. Apa tuh utang konsumtif? Utang yang kita dapatkan ketika kita mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang konsumtif gitu. Contohnya ada pinjol. Ya, nggak harus gue bahas ya, pinjaman online udah banyak dan banyak dengan bunganya tinggi dan sebagainya. Mempermudah dapat tapi ngembaliinnya sangat amat susah ya dengan berbunga dan sebagainya. Ada pay letter. Ini pengalaman kita nih ketika kita banyak di properti, kita mau beli rumah KPR, majority punya batu sandungan di sini di pay letter. Apalagi credit card. Ya. Dimana sekarang kalau kita udah sampai gaji 2 digit biasanya langsung tuh ditawarin credit card sama bank-bank gitu. Nah, inilah utang-utang konsumtif yang gue tadi sebut sebagai bad boys. Lanjut, utang produktif. Nah, ini contohnya adalah KPR, kredit pernikahan rumah. Ya, jadi ketika kita punya properti di sini, apalagi kita ya majority Gen Z gitu ya, kan nggak lucu kita harus nabung puluhan tahun baru beli rumah cash. Kayaknya sekarang di mana harga properti juga makin lama makin naik, jadi kayaknya agak mustahil ya. Jadi majority pasti ketika lu punya properti di sebelah kanan pasti punya utang. Gitu. Nah, setelah itu gimana, Mas? Kita punya aset, kita punya utang, baru kita kurangin. Ya. Ketika aset kita lebih besar dari utang kita, net worth-nya positif. Ya. Jadi asetnya 200, utang kita 100, jadi net worth kita ada 100. Gitu. Net worth yang bagus adalah net worth yang di atas 0 atau positif, di mana asetnya lebih besar dibanding utangnya. Gitu. Tapi buat teman-teman yang ngerasa setelah dihitung ternyata utangnya lebih gede, mungkin ya punya tanggungan orang tua atau misalnya punya tanggungan dari dosa-dosa masa lalu, is okay. Karena ini itu bukan kita membandingkan dengan orang lain gitu, tapi kita membandingkan dengan diri kita sendiri di masa depan. Gitu, sehingga setelah kita hitung adalah kita punya target ke depannya gimana. Gitu. Oh, sekarang nilai gue 100, sehingga di akhir tahun, mungkin ya, di akhir tahun 2025, gue punya target jadi 200. Gitu. Caranya gimana? Sebenarnya kan simple ya. Kalau kita mau naikin net worth, bisa naikin aset, ya, bisa nurunin utang gitu. Oh, utang-utang gue banyak yang bunganya tinggi, yang bunganya sampai 2%, 3% sebulan. Yang which is berarti lebih bijak ketika kita
ketika kita punya uang, kita bayar utang-utang kita. Kebalikannya, kalau utang-utang kita rata-rata nggak ada bunganya, misalnya, ya kita lebih bijak ketika kita nambahin aset yang produktif gitu kan, seperti investasi, atau sekarang mungkin lagi happeningnya harga emas, kita investasi di emas. Gitu. Jadi kembali lagi, masing-masing orang beda-beda, dan kita harus paham apa kondisi kita dan gimana goals-nya. Oke? Ya, jadi kayak biasa, setelah kita dapat hal ini, gimana teman-teman? Apakah makin pusing atau yang makin ngerti gitu kan? Oh, sekarang keadaan gue kayak gini, sehingga kedepannya gue harus gimana gitu, ya. Jadi dari jutaan orang di luar sana yang nggak paham dan malah ada orang-orang yang takut ketika dikulik keuangannya, lu jadi salah satu orang yang mencoba terbuka dan berani untuk tahu keadaannya real lu saat ini. Gitu. Oke? Jadi buat tantangan hari ini kita udah belajar gimana cara ngitungnya. Jadi gua tantang lu buat ngitung real net worth lu sekarang ada berapa dan kira-kira bikin goals di akhir tahun kayak gimana. Gitu. Oke? Nah, buat hari ini mungkin cukup sekian dulu. Jadi nextnya akan kita bahas mengenai aturan budgeting yang sebenarnya nggak terlalu relevan untuk dipakai semua orang, yaitu 50, 30, 20. Gitu. Cukup untuk hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah datang di YouTube video kali ini. Kita ketemu lagi besok. Ya. Ciao. Bye.